Assalamualaikum Pak Wiku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamin. apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Jamin. Agak sedikit flu tapi alhamdulillah sudah hampir sembuh. Oh begitu ya, Yeah. semoga tetap sehat ya Pak Wiku ya. Ya, Pak. Amin, amin. Baik Pak Wiku, pada kesempatan kali ini akan melakukan coaching ya. Iya, Pak. Kira-kira apa yang akan Pak Wiku kembangkan pada kegiatan supervisi kali ini, Pak? Iya, Pak. Saya akan berencana mengembangkan atau memberdayakan kemampuan koci, Pak. Barangkali Pak Wiku bisa menceritakan pada bagian yang paling ingin diamati pada kegiatan coaching kali ini apa ya? Iya, Pak. Saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya, terutama pada kompetensi bersikap terbuka dan ingin tahu. Oh, itu bagus Pak Wiku ya. Yeah. Kira-kira apa saja kriteria atau rubrik penilaian pada saat percakapan coaching nanti, Pak? Saya akan fokus pada pertanyaan dan respon pada saat saya melakukan proses coaching, Pak, yang nanti saya lakukan dengan kompetensi coaching. Oh, begitu ya, Pak ya. Terus indikator apa yang menurut Bapak yang akan sampai tercapai pada kegiatan tersebut, Pak, nanti, Pak? Saya berusaha untuk tidak menghakimi, tidak melabel, tidak berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak emosi, dan juga tetap menunjukkan rasa ingin tahu, Pak. Oh, itu Pak ya. Oke, Pak. Baik, Pak Wiku, barangkali Pak Wiku bisa segera untuk memulai proses coaching pada kesempatan kali ini, Pak ya. Iya, Pak. Oke, monggo. Saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Jamin. Baik, Assalamualaikum Miss Tini. Waalaikumsalam Pak Wiku. Apa kabar hari ini? Ya, gimana ya Pak? Antara galau-galau bingung. Yeah. Tapi kelihatan banyak yang dipikirkan ini ya. Duh, kelihatan banget ya Pak ya. Ya benar sekali Pak. Saya lagi bingung, lagi kepikiran beberapa hal memang Pak. Kelihatan lah Bu, sampai ngajak janjian kemarin ngobrol berdua dengan saya, pasti ada yang penting. Iya sih Pak, sebenarnya ya problem yang dialami semua guru. Cuman saya lagi bingung, lagi butuh teman ngobrol, jadi butuh untuk di coaching sebentar. Iya. Oke, obrolan ini ke depan semoga nanti dapat memberi ide-ide segar. Oke, kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dari obrolan ini? Oke Pak, saya itu ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran yang baru Pak untuk mengatasi lost learning, dampak dari pandemi selama 2 tahun ini tuh saya posisikan wali kelas 4. Di kelas 4 saya itu ada sekitar 20% anak ya Pak ya, itu belum bisa membaca lancar. Oh, nggih, ngoten nggih. Oh, jadi Miss Tini ini intinya ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran baru untuk mengatasi lost learning. Jadi gini, coba Miss Tini ceritakan coba ya, pembelajaran baru itu seperti apa yang dimaksud? Pembelajaran baru menurut saya itu Pak, saya pengen pembelajaran itu yang bisa meningkatkan
kemampuan membaca anak, Pak. Sehingga murid-murid itu di kelas 4 termotivasi, kemudian dia suka membaca, motivasi untuk belajar membacanya itu tinggi, sehingga mendorong untuk keberhasilan dari membaca lancar di semua kelas ini. Begitu ya, Miss ya. Apakah hanya itu? Saya rasa dalam waktu dekat ini hanya itu dulu ya Pak ya. Jadi saya harapannya itu indikatornya itu kan murid-murid saya kelas 4 dapat membaca lancar semuanya dulu saja gitu. Oke, baik. Jadi indikatornya semua murid Miss Tini bisa termotivasi gitu ya? Iya betul. Oh ya. Misalnya ini ya, jika ada skala 1 sampai 10, jika 10 itu Miss Tini dapat mencapai tujuan seperti yang disampaikan dan 0 itu belum, Miss Tini ini sekarang berada di angka berapa ya, Miss ya? Di angka berapa ya, Pak ya? Sepertinya saya di angka 6, Pak. Oh iya, di angka 6. Iya. Seperti apa itu angka 6-nya Miss Tini itu? Bisa dijelaskan nggih? Oke, kenapa saya menempatkan diri di angka 6? Menurut saya, selama saya menjadi wali kelas 4 ya, ini proses dari beberapa bulan ini, saya tuh sudah melakukan beberapa hal, Pak, seperti mengadakan asesmen diagnostik, kemudian saya juga memiliki catatan dari hasil asesmen tersebut, terutama catatan untuk kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar membacanya. Kemudian dari hasil itu, saya coba untuk melakukan beberapa hal, seperti pendampingan individu, memberikan waktu khusus untuk anak-anak belajar membaca. Kemudian juga saya menerapkan tutor sebaya dalam proses pembelajaran mereka, agar mereka bisa saling mengcover ya Pak ya, sehingga yang belum bisa membaca ini tidak ketertinggalan atau deviasinya semakin jauh dengan temannya. Namun saya rasa saya belum melakukan satu hal Pak. Saya itu belum membuat modul baca yang bisa mengkoordinir kebutuhan minat dan gaya belajar anak, Pak. Oh begitu. Jadi sebetulnya jenengan itu ya, sesuai dengan yang saya catat ini sudah melakukan asesmen diagnostik, kemudian sudah sesuai dengan kesiapan belajarnya juga ya. Iya. Misalnya akan meningkatkan, ini Miss Tini ini akan meningkatkan ke angka berapa dalam beberapa minggu ke depan ini? Di angka berapa ya Pak? Di angka 8 sepertinya Pak. Angka 8 nggih? Iya. Selisih sedikit lah dari yang tadi. Angka 8-nya Miss Tini ini seperti apa ya? Angka 8, saya akan mencoba menyiapkan modul baca yang mengkoordinir minat anak dan melakukan proses-proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka tentunya Pak. Iya, gaya belajar ya. Bagus sekali itu Mas, ide yang luar biasa. Jadi dari gaya belajar itu kan nanti Miss Tini dapat minatnya siswa ya bisa terangkum nggih. Yes. Kapan ini Miss Tini akan melakukan rencana tersebut? Saya akan melakukan rencana ini besok Pak. Mulai besok saya akan melakukan rencana ini. Proses pembelajarannya seperti apa ini? Bisa diceritakan? Baik Pak, saya akan membuat modul baca dulu ya Pak, di mana isinya itu sesuai minat dari mereka. Misal katakanlah hasil asesmen diagnostik anak itu minatnya memang di sepak bola, saya akan membuat modul ajar yang konten atau isi di dalamnya itu berhubungan dengan sepak bola, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk proses pembelajaran membaca ini saya akan variasikan. Biasanya kan saya hanya
setoran, terus membaca bersama, seperti itu. Saya bisa variasikan sesuai gaya belajar mereka. Mungkin saya berikan game-game yang menarik, terus outdoor, atau saya bacakan big book, dan sebagainya. Oke. Besok ya kita bisa dimulai ya, tadi disampaikan oleh Miss Tini ya. Ya. Kira-kira apa lagi yang bisa menarik untuk jenengan? Menarik untuk saya, yeah. Untuk mencapai hal itu ya Pak ya. Saya akan mencari referensi modul dan beberapa video pembelajaran tentang membaca yang menarik ya Pak ya. Terus saya sesuaikan dengan catatan atau hasil asesmen diagnostik anak Pak. Sepertinya kok itu hal yang perlu saya coba. Iya, ada rekan enggak yang membantu Miss Tini dalam hal ini? Rekan ya, siapa ya Pak ya? Oh iya, saya punya teman guru di sekolah saya, namanya Bu Indaka. Kebetulan baru saja kemarin ikut diklat literasi Big Book ya Pak ya. Sepertinya saya bisa berkolaborasi dengan Bu Indaka. Saya akan coba membuat bahan untuk modul bacanya, kemudian Bu Indaka akan membantu saya untuk membuat ilustratornya, Pak. Iya, bagus-bagus sekali. Ada modulnya Miss Tini, nanti ada gambar-gambarnya, ilustrator lebih mewarnai modulnya Miss Tini ini. Kira-kira kapan bisa selesai modulnya, Miss? Saya rasa 3-4 hari sudah siap, Pak. Jadi 2 hari saya coba untuk menyusun, sekalian kolaborasi dengan Bu Indaka untuk memberikan ilustrasinya ya pada buku. Kemudian di hari ketiga saya bawa ke percetakan dan hari keempat insya Allah sudah ready. Oh, bagus sekali. Dari situ kira-kira pembelajaran ini kita akan tahu progresnya dari obrolan kita hari ini kapan ya, Miss ya? Kita janjian lagi aja Pak di akhir bulan ini, bagaimana? Oh gitu nggih. Siap di akhir bulan nanti kita ketemu lagi ya Miss ya? Siap. Sudah enggak sabar mendengar hasil pembelajaran baru yang akan diterapkan Miss Tini ini. Gimana ya perasaannya setelah melakukan obrolan kita hari ini? Saya jadi lega Pak, jujur banget Pak. Tadi itu sebelum di coaching Pak Wiku itu saya galau-galau bingung gitu Pak, kayak ada beban berat gitu. Ini beban berat saya itu seolah-olah itu terhempas gitu Pak. Terhempas gitu ya? Iya. Ya, sama-sama Miss Tini, semoga bermanfaat juga ya. Sampai jumpa minggu depan berarti. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Pak Wiku. Pak Jamin, saya sudah melakukan coaching Pak Jamin. Baiklah Pak Wiku, tadi pelaksanaan coaching sudah dilakukan ya Pak ya? Iya. Dan sepertinya berjalan dengan lancar. Pak Wiku, barangkali bisa diungkapkan bagaimana perasaan Pak Wiku sesudah melaksanakan kegiatan coaching ini, Pak? Alhamdulillah tadi saya mempraktekkan kompetensi saya dalam coaching, terasa menantang sekali, Pak. Dan dengan coaching tadi saya dengan paradigma alur berpikir coaching ya sangat menantang sekali dan sudah saya lakukan. Saya merasa ada beberapa hal sepertinya yang perlu saya kembangkan. Oh, itu ya Pak ya? Yeah. Oh ya Pak Wiku, apa yang sudah dilakukan ketika coaching tadi untuk mencapai indikator ketercapaian seperti yang sudah diungkapkan di atas tadi, Pak? Saya sudah melakukan coaching dengan paradigma alur berpikir coaching, Pak. Gitu, Pak ya?
Oh ya Pak, Bapak sebenarnya sudah melakukan coaching ini dengan baik, yaitu memenuhi beberapa kompetensi coaching, yaitu Bapak sudah hadir dengan sepenuhnya, buktikan dengan fokus, terbuka, sabar, dan juga ingin tahu Pak. Iya. Lebih banyak tentang si coach tadi ya Pak ya. Iya. Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif, menyimak, memposisikan diri sebagai mitra bicara. Bapak juga sudah melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot Pak. Namun Bapak tadi keceplosan menggunakan kata pertanyaan apakah ya Pak ya? Iya sepertinya Pak, tadi agak nge-lag di kepala itu. Jadi apakah itu, aduh ini salah ini sepertinya gitu. Iya itu Pak, saya sadar itu pertanyaan yang tidak diharapkan dalam coaching. Oh gitu. Iya. Masih terbawa-bawa apakah gitu. Ya Pak, ya wajar Pak ya. Iya. Namanya juga kita kan masih dalam proses berusaha ya Pak ya. Iya Pak. Pak Wiku, setelah Bapak melakukan coaching ini Pak ya, Bapak rasakan dan kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan Pak? Iya, setelah melakukan coaching tadi, juga Pak Jamin sudah melakukan refleksi kepada saya, ternyata saya masih perlu meningkatkan kemampuan coaching saya pada kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Oke, mungkin Pak akan saya praktekkan insya Allah nanti pas bulan depan ketika Mistini sudah melakukan pengembangan pembelajaran beliau, Pak. Oh, gitu Pak ya. Ya Pak, bagus Pak ya. Terima kasih bahwa kegiatan coaching ini sudah bisa dilaksanakan. Semoga pada coaching-coaching selanjutnya Pak Wiku bisa lebih meningkat lagi. Ini sudah bagus Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Jamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jamin. Waalaikumsalam Bu Tini. Gimana ini Pak Jamin kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Tini atas doanya sampai saat ini dalam kondisi sehat walafiat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Jamin sudah siap berarti ya nanti mau mengadakan kegiatan coaching ya Pak ya? Siap, insya Allah Bu. Oke Pak, kira-kira nanti apa yang akan Pak Jamin kembangkan nih dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan? Oh, saya akan mengembangkan atau memberdayakan kemampuan coaching Bu. Luar biasa Pak, yes. Mengembangkan dan memberdayakan kemampuan coaching ya Pak ya? Wah, betul Bu. Keren sekali nih Pak. Sehingga potensi dari coaching itu akan muncul ya Pak ya? Iya, iya. Oke Pak, kemudian ceritakan ini Pak, bagian yang paling ingin diamati oleh saya tentunya ya, pada saat kegiatan coaching yang Pak Jamin nanti lakukan. Kan nanti saya akan mengobservasi, membuat beberapa catatan terkait dengan kegiatan coaching. Kira-kira bagian yang paling ingin diamati yang bagian apa ini Pak? Baik Bu, nanti yang bagian Ibu paling amati dari kegiatan coaching ini Bu ya, saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya itu terutama pada kompetensi bersikap terbuka dan ingin tahu Bu. Itu Bu, jadi fokusnya di situ. Oke, baik Pak. Nanti berarti saya akan mengamati Pak Jamin pada kompetensi bersikap terbuka dan ingin tahu ya Pak. Iya Nah, Bu. dari kompetensi tersebut ini Pak, kita kan harus diskusi nih ya kriteria atau rubrik penilaian pada saat nanti melakukan percakapan coaching. Nah, menurut Pak Jamin sendiri apa saja ini kriteria atau rubrik penilaian yang harus ada pada saat percakapan coaching nanti Pak? Baik Bu, untuk pertanyaan yang harus ada nanti pada saat pelaksanaan
coaching ya Bu ya. Ya. Itu pertanyaan dan respon pada saat saya melakukan coaching. Yang saya lakukan nanti sesuai dengan kompetensi coaching. Oke, baik Pak. Berarti nanti dalam rubrik tersebut akan memuat pertanyaan yang akan Pak Jamin utarakan ya kepada Koci itu seperti apa, kemudian respon dari Pak Jamin itu sendiri seperti apa, yang pastinya dari pertanyaan dan respon tersebut memuat kompetensi coaching itu sendiri ya Pak ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Betul Bu. Kemudian Pak, indikator apa ini menurut Pak Jamin yang harus Pak Jamin ada ya, atau menurut Pak Jamin agar tercapai hal yang ingin dicapai seperti tadi. Tadi Pak Jamin kan ingin bersikap terbuka dan ingin tahu ya. Kemudian juga ingin mengembangkan dan memberdayakan kemampuan coach. Nah, kira-kira indikator apa untuk mencapai semua itu Pak? Baik Bu, untuk indikator-indikator yang nanti muncul untuk mencapai apa yang sudah saya sampaikan di atas Bu, itu yang pertama adalah berusaha untuk tidak menghakimi Bu. Yang kedua juga tidak melabeli, tidak berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosi Bu, tetapi tetap menunjukkan rasa ingin tahu. Seperti itu Bu. Oke, sip, luar biasa sekali Pak, keren ini indikatornya masuk semua dalam paradigma berpikir coaching ya, paradigma berkegiatan coaching ini. Baik Pak Jamin, silakan untuk selamat melakukan coaching ya pada hari ini, semoga lancar. Terima kasih Bu, izin saya langsung memulai ya Bu ya. Siap, silakan. Assalamualaikum Pak Wiku, selamat sore. Selamat sore Pak Jamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Wiku sudah meluangkan waktu datang ke tempat saya. Pak Wiku ini sepertinya terlihat ada sesuatu yang dibicarakan dengan saya pada hari ini. Jika saya melihat sesuatu yang terjadi di WA sekolah kita, gitu Pak Wiku. Iya Pak Jamin, ini terkait dengan rencana pelaksanaan P5, perencanaan pelaksanaan P5 di sekolah kita Pak Jamin. Sebenarnya itu saya sudah lama pengen berbincang-bincang ini dengan Pak Jamin loh. Oh iya Pak. Baik. Semoga percakapan pada hari ini itu kita bisa menghasilkan hal yang baik dan juga hal yang positif bagi sekolah kita ya Pak Wiku. Pak Wiku pengen ngomongin apa tuh sebenarnya terkait dengan rencana pelaksanaan P5 di sekolah kita ini? Begini Pak, sebetulnya bukan tentang pelaksanaannya P5 ya, tapi pas ketika saya pelaksanaan P5-nya itu besok kan saya menjadi koordinator nih. Kemudian pada tema kearifan lokal. Sedangkan saya juga ini sedang berkegiatan menjadi calon guru penggerak, Pak. Nah, gimana sih Pak caranya saya itu bisa fokus gitu sebetulnya? Oh iya, baik, oke. Jadi fokus ya Pak ya. Jadi Pak Wiku sedang jadi koordinator P5, tapi pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan itu juga Pak Wiku sedang mengikuti proses guru penggerak. Terus bagaimana caranya biar bisa fokus? Pak Wiku, dari obrolan kita ke depan nih ya, apa yang Pak Wiku ingin dapatkan coba? Sebetulnya saat saya mengerjakan tugas-tugas perencanaan pelaksanaan P5 itu saya juga dapat fokus mengerjakan tugas-tugas saya Pak, sehingga di CGP itu sehingga keduanya itu dapat saling berjalan dengan lancar gitu loh. Oh iya, bagus, baik Pak. Pak Wiku barangkali bisa menceritakan fokus yang bagaimana toh yang ingin Pak Wiku capai itu?
Gini loh Pak, fokus ketika saya fokus itu maksudnya fokus ketika saya bisa sepenuhnya gitu mengerjakan tugas-tugas yang saya hadapi tanpa diganggu-ganggu dengan kegiatan-kegiatan lain atau yang membuat pekerjaan saya tertunda gitu loh Pak. Oh ya, jadi fokus sepenuhnya. Iya. Nah, kalau sekarang Pak Wiku itu menghadapi situasi atau kondisi yang bagaimana, Pak? Jadi gini, ketika contoh kemarin lah ya, ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, mengerjakan rencana pelaksanaan P5 itu, saya itu ada sesuatu pekerjaan yang datang secara bersamaan gitu loh. Jadi saya terdistrak atau teralihkan gitu. Nah, saya terus kepikiran, aduh, ternyata saya punya modul apa? Modul CGP yang belum saya selesaikan gitu loh Pak. Kemudian dengan tiba-tiba apa ya, konsentrasi saya terpecah begitu saja. Oh iya iya iya, begitu ya Pak Wiku. Jika konsentrasi dari Pak Wiku itu terpecah, tidak fokus, terus apa toh reaksi dari Pak Wiku itu? Kemarin kan sedang buat gitu Pak. Iya ya, ternyata saya punya modul yang belum diselesaikan. Teman-teman kok sudah pada menyelesaikan gitu. Langsung saya tinggalin aja Pak. Tinggalin aja pekerjaan saya yang lagi membuat project itu. Kemudian melakukan pekerjaan yang tiba-tiba datang itu Pak. Oh iya iya iya. Jadi langsung ditinggalin ya Pak ya, pekerjaan yang Iya, pertama yang iya, dilakukan itu. Wah. iya. Lalu keadaan ideal apa yang sebenarnya Pak Wiku harapkan dari kejadian seperti ini Pak? Ya gimana ya Pak, idealnya ya saya bisa ngerjain apa ya, projectnya dulu itu saya selesaikan, kemudian eh, saya juga bisa mengerjakan modul gitu loh Pak, jadi tidak mengesampingkan projectnya yang saya tinggalin itu, ujuk-ujuk saya tinggalin itu, jadi seimbang, keduanya bisa diselesaikan sama-sama gitu Pak. Oh ya, baik Pak Wiku, itu bagus ya. Mm-mm. Sekarang apa yang Pak Wiku pikirkan agar Pak Wiku tidak mengesampingkan pekerjaan yang pertama tadi itu loh Pak? Apa ya Pak, ya ketika saya kepikiran sesuatu yang datang tiba-tiba itu sebenarnya saya bisa lebih tenang harusnya menanggapi pekerjaan yang datang itu, sehingga dapat saya selesaikan dulu pekerjaan proyek saya itu, kemudian baru menyelesaikan yang selanjutnya gitu loh. Atau kalau enggak ya saya bisa kerjasama dengan rekan untuk mempercepat pekerjaan saya, sehingga apa ya, saya bisa mengerjakan pekerjaan yang selanjutnya itu modul guru penggeraknya itu loh. Jadi apa ya, paling enggak ada teman yang mengingatkan gitu loh Pak, proyeknya kita tunda dulu, kamu ngerjain apa ya, ngerjain guru penggeraknya dulu deh, ini saya handle dulu pelan-pelan gitu. Oh iya iya. Mm-mm. Jadi dua-duanya ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu bersikap tenang, kemudian mengajak berkolaborasi dengan rekan. Ya kira-kira. Kira-kira apalagi Pak Wiku yang membuat Pak Wiku tidak terburu-buru meninggalkan pekerjaan awal atau mengesampingkan pekerjaan yang proyek itu Pak? um, Apa ya Pak ya, kayaknya ya baru itu dulu Pak. Untuk belum bisa mikir Pak. Oh iya 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 begitu. Boleh Iya. boleh boleh Pak. Kapan ini Pak rencananya rancangan proyek yang akan dilanjutkan lagi pengerjaannya Pak itu Pak? Oh, besok masih berlanjut Pak, lusa juga masih berlanjut, keduanya juga masih berjalan bersamaan Pak. Oh iya. Mhm. Nah, kalau pada kegiatan yang paling dekat itu Pak ya, jika ada kegiatan yang mendadak lagi, kira-kira mana yang Pak Wiku coba di antara dua itu? Antara bersikap tenang dengan bekerja sama dengan rekan Pak? Kalau suruh milih ya
Sepertinya saya pilih dengan teman, Pak. Nah, kalau bersikap tenang itu kayaknya belum belum bisa kayaknya. Harus ada yang mendampingi dulu gitu loh, Pak. Baru tenang gitu. Ya, baik Pak Wiku ya. Pak Wiku, siapa yang bisa Pak Wiku ajak kerjasama sehingga Pak Wiku tidak mengesampingkan proyek, bahkan mungkin dapat menyelesaikan secara bersamaan, Pak? Rekan tim project saya, Pak, itu yang kemarin yang kebinekaan global kan sudah berjalan tuh. Sepertinya dapat apa ya, bantu saya untuk yang kearifan lokal ini, Pak. Oh iya iya iya. Ada rekan tim project ya? Ada. Baik Pak Wiku, sayang sekali waktunya cukup singkat di obrolan kita hari ini. Iya, Pak. Di titik ini, apa yang Pak Wiku dapat dari perbincangan kita ini, Pak? Untuk saya bisa lebih fokus dan tidak mengesampingkan pekerjaan perencanaan proyek saya, Pak. Ya, saya sebenarnya harus bisa belajar nih lebih tenang menghadapi dua pekerjaan sekaligus itu, dan saya bisa berkolaborasi dengan tim project ya, dengan teman, jadi tidak menanggung beban sendirian ya. Karena saya punya dua kegiatan bersamaan. Kalau bahasa Jawanya itu kan kemerungsung gitu ya, Pak ya. Ya. Ya Pak, itu memang bahasa yang sangat terkenal ya Pak ya. Oke Pak Wiku. Terus kapan Pak Wiku ingin bisa menerapkan itu Pak? Waktu yang dekat ini Pak ya, karena kita masih berjalan, besok ya saya coba lah, saya terapkan karena kegiatannya terus berbarengan ini. Oh iya Pak ya. Baik Pak Wiku, makasih ya Pak Wiku sudah banyak yang bisa kita obrolkan pada kesempatan ini. Saya sudah tidak sabar sebenarnya pengen menunggu kelanjutan cerita pertemuan kita ini minggu depan ya. Iya Pak. Saya pengen tahu cerita yang lebih seru lagi dari Pak Wiku bekerja sama dan juga kolaborasi dengan tim project. Semoga lancar dan bisa mencapai sukses gitu ya Pak Wiku. Iya Pak, siap. Terima kasih sekali Pak ya sudah menemani ngobrol saya, jadi plong gitu, kembali bersemangat lagi. Sama-sama Pak Wiku. Iya Pak, terima kasih. Baik Pak Jamin ya. Gimana ini Pak? Sudah melakukan proses coaching ya? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching saya rasa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kami harapkan Bu. Alhamdulillah. Perasaannya gimana nih Pak setelah beberapa waktu yang lalu panjenengan melakukan proses coaching ini? Rasanya itu sungguh plong Bu, ya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan bisa berjalan dengan baik Bu. Oke, luar biasa ya Pak, perasaannya juga lega ya, tidak hanya coachingnya, tapi coachnya juga lega ya. Betul Bu. Bisa menghantarkan coaching untuk menguatkan potensi-potensinya lagi. Kemudian yang sudah dilakukan nih Pak selama coaching tadi berjalan untuk mencapai indikator ketercapaian yang sudah pernah kita bicarakan saat kegiatan Praya itu kan ada beberapa indikator yang ingin dicapai. Lah itu tadi waktu proses coaching kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jamin itu sendiri? Baik Bu, terima kasih. Saya tadi sudah melakukan coaching dengan paradigma alur berpikir coaching Bu. Saya merasa ada beberapa memang yang masih perlu saya kembangkan Bu. Itu mungkin di kesempatan lain. Oke, luar biasa ya Pak. Pak Jamin sudah melakukan paradigma alur berpikir coaching, di mana tadi pertanyaan atau alur-alurnya juga sudah mengikuti alur Tirta pastinya ya Pak ya? Iya Bu. Oke, kemudian juga tadi saya waktu diobservasi pada kegiatan coaching tersebut, saya melihat fokus pada coaching juga sudah dilakukan oleh Pak Jamin.
kemudian Pak Jamin juga bersikap terbuka, kemudian juga ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang-peluang baru untuk menyiapkan atau mendorong ya istilahnya ya, mendorong si Koci ini agar potensinya itu keluar lagi. Kemudian juga tadi terlihat Pak Jamin sangat terbuka sekali, sabar, terus ingin tahu tentang identifikasi dari permasalahan Koci, kemudian juga mendengar aktif, menyimak, memposisikan diri sebagai mitra bicara, itu yang penting sekali juga Pak. Kemudian Bapak juga sudah melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka ya, sehingga menggali potensi-potensi dari Koci itu sendiri. Namun tadi saya mendengar atau melihat beberapa hal, tadi sepertinya itu Koci ada sedikit gangguan dari luar ya. Jadi kayak ada yang berinteraksi dengan Koci pada saat kegiatan coaching ini berlangsung. Nah, sepertinya kalau saran dari saya terkait hal tersebut, bagaimana untuk membuat fokus pada Koci lagi agar fokusnya tetap pada penggalian atau identifikasi menemukan solusi dari permasalahan, Pak Jamin bisa melakukan beberapa hal, misalkan break sebentar untuk mengizinkan Koci minum teh hangat atau air hangat agar fokusnya kembali lagi ke pembicaraan coaching ya, atau setelah itu diajukan beberapa pertanyaan yang istilahnya pertanyaan-pertanyaan terbuka berupa flashback dari pembicaraan yang sebelumnya sebelum ada gangguan. Sepertinya itu aja sih Pak yang tadi dalam proses coaching yang hal-hal yang saya observasi. Nah, dan saya melihat hal itu juga masih wajar ya Pak ya. Namanya juga kita sedang proses belajar ya ini ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus selalu kita tingkatkan, terutama dalam paradigma berkegiatan coaching ini. Nah, setelah Pak Jamil melakukan coaching nih, kemudian tadi juga mengungkapkan apa yang sudah dirasakan. Kira-kira ini Pak, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan ini oleh Pak Jamin agar semakin menguasai teknik coaching ini? Ya Bu, baik. Sebelumnya terima kasih Bu ya. Tadi ada masukan-masukan dari Ibu yang tentu saja itu sangat positif bagi saya. Untuk keterampilan lain yang ingin lebih saya kembangkan Ibu, itu saya pengen mampu mendengarkan secara lebih aktif lagi sehingga proses coaching ini nanti bisa berjalan lebih komprehensif lagi dan bisa membimbing lebih baik lagi terhadap coach saya Bu. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Jamin ya. Sudah tidak sabar nih saya mendengar atau cerita-cerita Pak Jamin tentang pengalamannya coaching. Semoga semakin sukses, semakin lancar, dan semakin handal ya Pak dalam menguasai teknik coaching. Amin, terima kasih Bu atas saran-saran dan motivasinya. Baik Pak, saya akhiri dulu ya kegiatan untuk sore hari ini ya Pak. Lancar-lancar semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Miss Tini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wiku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Miss Tini? Alhamdulillah, luar biasa Pak, insya Allah sehat dan terus semangat nih. Baik Miss Tini, kemarin sudah menjadwalkan hari ini Miss Tini akan melakukan coaching ya? Iya. Miss Tini, apa yang akan Miss Tini kembangkan dalam kegiatan supervisi ini? Oke, baik Bapak. Untuk supervisi berbasis paradigma coaching ini, saya akan mengembangkan atau memperdayakan kemampuan coach, di mana potensi dari coach ini bisa muncul untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Oh begitu, baik. Kemampuan coach ya Miss Tini ya? Ya, siap. Bisa diceritakan bagian yang paling ingin diamati pada saat kegiatan coaching yang Miss Tini lakukan nanti apa?
Oke, saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya ini Bapak, terutama pada kompetensi bersikap terbuka dan ingin tahu. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Baik, Miss Tini. Apa saja kriteria atau rubrik penilaian pada saat percakapan coaching nanti? Oke, Pak. Untuk kriteria atau rubrik penilaiannya bisa dilihat dari pertanyaan dan respon pada saat saya melakukan proses coaching, Pak. Apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching? Iya, pertanyaan dan respon, nggih. Nggih. Baik. Jadi indikator apa yang menurut Ibu akan tercapai pada saat itu? Baik, saya akan berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, atau berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain, Pak. Saya juga mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak emosi, tetap menunjukkan rasa ingin tahu. Oke, cukup komplit, nggih. Baik, Miss Tini, akan dilakukan kapan ini? Setelah ini, Pak. Oke, baik. Baik, Miss Tini, sekarang Miss Tini boleh melakukan coach atau supervisi kepada coaching. Siap. Baik. Assalamualaikum, selamat siang Pak Jamin. Waalaikumsalam, Miss. Apakah kehadiran saya mengganggu suasana istirahatnya Miss Tini siang ini? Oh tidak Pak Jamin, malah senang saya bisa ngobrol dengan Pak Jamin di siang hari ini. Kenapa nih Pak? Kok kelihatannya ada sesuatu yang mengganjal? Kalau tidak keberatan nih Pak Jamin boleh berbagi dengan saya. Monggo silahkan. Wah, tepat sekali ini tebakan Miss Tini. Memang gitu. Memang ada yang bikin mengganjal di pikiran saya, Miss. Kalau istilah anak sekarang itu bikin galau gitu loh, Miss. Oh, begitu ya, Pak. Iya, bikin galau ya. Wah, Pak Jamin ini luar biasa sekali ya. Anak zaman now ya, Pak, bikin galau. Ya, ngomong-ngomong, apa ini yang bisa kita diskusikan bersama ini, Pak, di siang hari ini, Pak? Kebetulan sekali kalau Miss Tini lagi longgar waktunya, saya butuh solusi dari diskusi kita ini, Miss, yang ini ya. Oke, saya pun berharap begitu ya Pak Jamin. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dari diskusi di siang hari ini Pak? Oke, begini Miss, saya ingin mendapatkan solusi permasalahan dari tugas saya kepada murid kelas 12 IPS yang saya mintakan. Mereka kan mengumpulkan sesuai dengan hari H membuat video di PowerPoint. Namun sampai hari H itu baru 70% nih anak yang mengumpulkan. Nah itu. Oh begitu ya Pak Jamin. Jadi Pak Jamin ini ingin mendapatkan solusi dari siswa yang Pak Jamin ampu ya, karena baru sekitar 70% yang mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah Pak, kalau boleh saya tahu nih, Pak Jamin ingin bercerita keadaan ideal seperti apa dalam penugasan yang Pak Jamin inginkan. Ya Miss, keinginan saya itu mendapatkan murid yang bisa mengumpulkan tugas, membuat video yang saya perintahkan dapat diselesaikan dan dikumpulkan sesuai dengan hari yang saya jadwalkan gitu, Miss. Oh, baik, Pak. Berarti Pak Jamin ingin siswa-siswa itu dapat membuat dan mengumpulkan tugas video yang diperintahkan ini selesai ya dan dikumpulkan sesuai hari yang dijadwalkan. Nah, Pak, ini sasaran yang ingin dicapai dalam penugasan yang diberikan Pak Jamin ini apa Pak ini Pak? Boleh diceritakan Pak? Oh ya, sasarannya itu semua murid dapat membuat video dari penugasan dan dapat mengumpulkan tepat pada waktunya, Miss. Jadi on time seperti itu. Oke, baik. Berarti sasarannya semua murid dapat membuat video penugasan dan mengumpulkan tepat pada waktunya ya Pak? Ya. Apakah semua murid mengumpulkan Pak? Belum, Miss. Oh, gitu. Baik-baik. Saat ini
video yang dibuat atau ditugaskan kepada murid-murid Bapak itu seperti apa ya Pak? Boleh diceritakan ini Pak? Baik, saat ini itu kan saya minta anak-anak membuat video dengan menggunakan animasi PowerPoint ya Miss ya, dan dikonversi menjadi video. Tapi anak-anak merasa terkendala karena tidak semua anak memiliki laptop atau komputer Miss untuk membuat video dengan model tersebut. Oke, baik-baik. Berarti anak mengalami kendala untuk membuat video seperti itu ya, sementara menggunakan laptop untuk membuat video penugasan tersebut ya Pak Jamin ya. Kira-kira ada pilihan lain ya? Enggak ya Pak ya, menurut Bapak nih, yang bisa dipilih oleh murid-murid Bapak untuk membuat video penugasan tersebut? Oh iya, ya Miss, sekarang kan banyak media yang bisa kita pilih untuk membuat video penugasan ya Miss ya, seperti Canva, KineMaster, dan lain-lain. Bahkan bisa dilakukan tanpa menggunakan laptop atau komputer. Selain itu sekarang kan lagi tren pembelajaran diferensiasi ya Miss ya. Jadi salah satu bentuk diferensiasinya adalah diferensiasi produk pembelajaran seperti penugasan tersebut Miss. Oke, baik Pak Jamin, keren. Pak Jamin akan menerapkan ini kepada anak-anak ya Pak ya. Sehingga anak-anak tadi disebutkan salah satu bentuk diferensiasi produk pembelajaran ya Pak ya. Iya, Miss. Oke, luar biasa sekali. Ya, Pak? Saya akan menerapkan penugasan membuat video itu tidak hanya menggunakan satu model saja, tapi berbagai model dan aplikasi membuat video yang praktis dan dimiliki siswa sebagai pembelajaran diferensiasi gitu, Miss. Oke, luar biasa sekali, Pak. Sudah keren sekali nih, Pak. Pak Jamin akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira nanti yang akan dikumpulkan oleh siswa-siswa seperti apa ya, Pak Jamin ya? Oh iya, saya nanti akan memberikan penugasan pembuatan video yang dapat dipilih siswa dengan fasilitas yang dimiliki mereka, Miss, dengan berbagai aplikasi, sehingga video penugasan yang terkumpul bervariasi, Miss, sesuai dengan keunggulan masing-masing dan bervariasi hasilnya gitu, Miss. Oke, wow, suatu ide yang spekta banget nih, Pak. Keren abis, Pak. Kira-kira apa saja nih Pak yang perlu dilakukan untuk menyiapkan proses-proses penugasan seperti yang Pak Jamin ceritakan tadi? Baik, gini Miss, saya nanti akan menyiapkan suatu pembelajaran dan menyiapkan suatu penugasan membuat video untuk dikumpulkan dengan rubrik penilaian yang jelas. Namun siswa bisa memilih membuat video sesuai dengan peralatan yang familiar bagi anak-anak. Kemudian mereka akan membuat itu, Miss. Wah, keren. Wah, sangat luar biasa sekali ya, Pak. Saya mendengarnya sampai terpukau ini. Kapan nih, Pak? Kira-kira mulai melakukan rencana yang spekta ini, Pak? Oh ya, Miss. Saya akan mulai minggu depan saat saya masuk di kelas tersebut. Saya akan merencanakan terlebih dahulu RPP-nya beserta model penugasannya gitu, Miss. Oke, kira-kira Pak ini ada enggak ini rekan yang dapat membantu Pak Jamin untuk melakukan rancangan aksi ini? Yang dapat membantu siapa ya, Miss ya? Oh, ada, Miss. Saya punya teman namanya Bapak Anton. Oke. Beliau itu mahir dalam membuat video dengan berbagai aplikasi. Jadi nanti saya bisa belajar dengan beliau bagaimana cara menilai sebuah video dengan berbagai aplikasi tadi, Miss. Oke. Pak Anton ya, yang mahir dan membuat video. Wah, kolaborasi yang luar biasa sekali antara dan Pak Anton nanti ya tentunya ya. Nah, ini kira-kira target video anak-anak ini selesai kapan ini, Pak? Perencanaan saya video itu akan selesai dalam 2-3 minggu, Miss. Oke, 2-3 minggu ya, Pak. Nah, ini kira-kira bagaimana nih? Pak, kita bisa tahu nih progres yang telah dilakukan dari diskusi kita di siang hari ini, Pak Jamin. Oh, bagaimana kalau kita ketemu 1 bulan lagi, Miss? Oke, bulan depan. Siap. Jadi akhir bulan ini ya, kita ketemu lagi ya, Pak Jamin ya?
Siap. Oke, sudah tidak sabar nih saya mendengar hasil dari kolaborasi Pak Jamin dengan Pak Anton, hasil kolaborasi Pak Jamin dengan siswa-siswanya tentang pembelajaran diferensiasi konten dan produk tadi ya Pak ya. Nah, gimana ini Pak perasaannya ini Pak Jamin setelah diskusi kita di siang hari ini? Wow, rasanya jadi lego, Miss. Jadi plong, hilang kegalauannya tadi. Terima kasih, Miss, sudah mau meluangkan waktu untuk diskusi dan berbagi dengan beban yang saya miliki ya, Miss ya. Sama-sama Pak Jamin, semoga diskusi kita di siang hari ini membawa manfaat ya Pak Jamin ya. Baiklah, Miss, kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Oke, silakan Pak Jamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wiku, demikian coaching saya bersama Pak Jamin di siang hari ini. Kita sudah memasuki pada tahapan pasca ya ini. Iya, Bu. Alhamdulillah kita sudah pasca observasi nggih. Ya, sebentar Pak. Hela nafas dulu Bu, hela nafas. Yeah. Oke Pak, monggo Pak, ini di tahapan pasca ini, pasca observasi. Istimewa sekali, Miss ini menyampaikan coachingnya tadi kepada Koji. Bagaimana rasanya ini, Miss, melakukan coaching hari ini? Saya itu Pak, ya senang sih bisa coaching bersama Pak Jamin. Cuman ada beberapa hal pastinya ya Pak yang mengganjal, yang mana harus saya banyak lagi belajar, terutama untuk kompetensi coaching yang benar dan baik itu seperti apa. Iya, itu berarti jenengan sudah melakukan apa itu ya, sesuatu untuk mencapai indikator nggih? Iya, betul. Mencapai indikatornya. Nah, sudah baik tadi yang disampaikan oleh Miss Tini, sudah bagus, melakukan dengan baik. Miss Tini sudah memenuhi beberapa kompetensi coaching tadi nggih, yaitu Ibu sudah hadir sepenuhnya, dibuktikan fokus, tidak pegang HP ya. Miss Tini juga terbuka, sabar, terus ingin tahu lebih banyak ya tentang Koji. Tadi dibuktikan Ibu sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu juga sudah menjadi pendengar aktif tadi, mendengarkan aktif, menyimak, memposisikan diri ya sebagai mitra gitu. Miss Tini juga melakukan beberapa pertanyaannya berbobot nggih. Namun tadi Miss Tini sadar nggak ya bilang ini, apakah selama ini murid mengumpulkan semua Pak gitu? Apakah gitu? Ya betul Pak. Saat mengucapkan kalimat tersebut sih tidak sadar, tapi setelah itu baru ngeh, loh saya tadi menggunakan kata tanya apakah ini gitu sih Pak. Jadi Pak Jaminnya belum pula gitu langsung. Jadi jawabannya kurang menuju ke dalam respon yang diinginkan nggih. Tapi enggak apa-apa Bu, wajar, namanya juga sudah berusaha ngoten nggih. Iya Pak. Setelah Miss Tini ini melakukan coaching ini, apa yang Ibu rasakan dan kompetensi apa lagi yang nanti kira-kira akan dikembangkan, Miss? Oke, baik Pak Wiku, terima kasih. Setelah saya melakukan coaching ini, tentunya kan setiap kegiatan kan saya juga merefleksikan juga apa yang sudah saya lakukan. Seperti tadi ada beberapa hal yang memang harus saya kembangkan, terutama dalam mendengarkan aktif ya. Saya harus lebih banyak untuk bersabar untuk menunggu coach, terutama ya Pak, menunggu coach untuk mengutarakan atau tergali potensi-potensi identifikasi apa yang sedang dirasakan atau permasalahan seperti itu. Kemudian dari situ saya memberikan umpan balik pertanyaan yang berbobot. Saya menilai selama ini tuh saya masih istilahnya yang terbawa situasi gitu Pak. Jadi saya harus lebih banyak lagi berlatih, terutama di kompetensi mendengar aktif dan kompetensi untuk bersabarnya tadi itu Pak. Seperti itu yang saya rasakan. Mendengar aktif dan bersabar nggih Miss. Iya. Baik,
cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini, Miss. Nanti kita akan melakukan pertemuan lagi kapan ini ya? Oke, sesuai dengan jadwal coaching tadi, 1 bulan dari sekarang ya Pak, saya akan melakukan coaching lagi nih dengan Pak Jamin. Nah setelah itu kan nanti saya melakukan observasi dan pasca observasi bersama Pak Wiku. Sama saya, nggih. Terima kasih, semoga menghasilkan kompetensi yang terus meningkat, nggih, Miss, nggih. Siap Pak. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Ya. Terima kasih Pak Wiku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.